Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Andres Mamahabazi Sokigea dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 2023 dengan nomor NPM 23062019196. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk menjawab preliminary assignment dari metalografi and heat surface treatment yang dilakukan oleh Laboratorium Metalurgi dan Material. Pada video kali ini ada dua soal yang mau saya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, jelaskan prinsip metode uji pantulan, bagaimana cara menghitung kekerasannya, dan contoh metode uji pantul. Pada hari ini saya akan membahas metode pengujian kekerasan yang bersifat non-destruktif tentunya, yaitu uji pantulan, dengan fokus pada alat yang biasa digunakan, yaitu alat scleroscope. Metode ini sebenarnya cukup menarik karena berbeda dari metode indentasi lainnya seperti Brinell ataupun Vickers, metode ini tidak merusak permukaan benda ujinya, yang dimana hal ini menjadi sangat cocok ataupun tepat pada komponen yang sudah jadi dengan permukaan presisi yang tidak boleh cacat ataupun terdeformasi plastis. Pada prinsip dasarnya sebenarnya cukup sederhana, yaitu adanya sebuah palu kecil ataupun hammer yang dijatuhkan secara vertikal ke permukaan material melalui tabung kaca yang transparan, yang dibantu oleh tekanan air pump, yang dimana palu ini akan memantulkan kembali setelah mengenai benda uji. Dan tinggi pantulan ini akan menjadi indikator seberapa keras dari material tersebut. Yang dimana semakin keras material, maka akan semakin tinggi pantulan, karena hanya sedikit energi tumbukan yang diserap. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan stabil dan akurat, yang dimana dilengkapi dengan beberapa komponen yang penting, yang semuanya memiliki fungsi-fungsinya yang tersendiri. Yang pertama tentunya ada penjatuh pemukul ataupun hammer, yang menjadi sumber energi tumbukan yang harus memiliki massa serta bentuk standar agar hasil yang didapatkan secara konsisten. Lalu ada juga tabung kaca vertikal yang dimana sebagai tempat jatuhnya palu. Karena transparan, kita juga bisa melihat jalur jatuh dan pantulan palu dengan jelas. Kemudian ada juga scale ataupun skala, yang dimana pada skala ini akan didapatkan pengukuran tinggi pantulan, baik dalam bentuk garis-garis vertikal untuk model C ataupun jarum dial secara otomatis pada model D, yang berhenti di titik tertinggi pantulannya yang membuat pembacaan lebih praktis dan objektif. Supaya palu ini dapat dijatuhkan dan memantul dengan cara yang sama setiap kalinya, digunakan yaitu pin holding ataupun releasing apparatus, yang dimana alat ini ataupun part-part ini mengatur momen pelepasan dari palu, yang dimana untuk mendorong palu ke posisi atas sebelum dijatuhkan digunakan air pump. Air pump ini alat yang mampu menciptakan tekanan udara ataupun pressure yang mengangkat palu ke posisi awalnya tanpa sentuhan tangan, sehingga menghindari adanya kesalahan yang manual. Selain itu juga ada adjusting arm ataupun alat yang digunakan sebagai lengan pengatur yang membantu menyelaraskan posisi dari benda uji agar permukaannya benar-benar tegak lurus terhadap arah jatuhnya palu, yang dimana hal ini menjadi sangat penting ataupun sangat fundamental karena sedikit kemiringan saja bisa mempengaruhi hasil dari pantulan yang kita lakukan, di mana semua komponen ini dapat bekerja secara bersama dengan dilakukan secara konsisten tidak merusak benda uji. Dan inilah yang menjadi alasan short scleroscope ini menjadi alat yang sering digunakan dengan pengujian yang cepat pada laboratorium-laboratorium maupun inspeksi kualitas tanpa meninggalkan jejak ataupun indentansi pada permukaan logam. Bisa kita lihat juga bahwa perhitungan kekerasan dibagi menjadi dua model yang berbeda dengan didasarkan pada ASTM E448, yaitu ada model C dan model D, yang dimana model C ini secara prinsip kerjanya palu dijatuhkan secara vertikal pada tabung kaca melalui tabung kaca menggunakan tekanan ataupun pressure dengan balon karet, yang dimana pada scale tadi itu terdapat nilai kuantitatif dari 0 hingga 140, yang dimana nilai kekerasan inilah yang menjadi angka kekerasan yang tentunya nanti akan dikonversikan melalui tabel konversi yang dibaca secara visual oleh operator. Berbeda halnya dengan model D. Model D ini palunya cukup berat dijatuhkan dengan ketinggian yang lebih pendek, tetapi energinya sama dengan model C yang dilengkapi dengan kopling otomatis, yang dimana akan terhentinya palu pada titik pantulan maksimumnya. Yang dimana skor kekerasan ini dapat diketahui secara langsung melalui dial ataupun jarum dial otomatis, yang dimana kita dapat membaca lebih mudah dan lebih konsisten.
Selain scleroscope, ada juga beberapa metode uji pantulan lainnya yang cukup sering digunakan di dunia industri. Yang pertama tadi ada short scleroscope yang sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua ada model echo tip ataupun model lip hardness tester yang dimana alat ini merupakan alat portable yang mengukur kekerasan berdasarkan perubahan kecepatan palu sebelum dan sesudah tumbukan. Lalu ada juga Smith hammer yang digunakan untuk khusus beton ataupun di dunia konstruksi, yang dimana alat ini akan memantulkan pemukul dengan pegas dan mengukur kekuatan tekannya berdasarkan jarak pantulannya. Jadi ketiga metode uji pantulan ini memiliki prinsip yang sama dengan memantulkan, yang dimana pantulan ini sebagai indikator kekerasannya yang memiliki keunggulannya masing-masing dan fungsinya tersendiri tergantung jenis material dan situasi pengujiannya. Bisa kita lihat juga bahwa di sini ada beberapa prasyarat spesimen yang digunakan pada skleroskop yang bervariasi, seperti spesimen kecil dapat diuji dengan dudukan penjepit, lalu spesimen yang lebih besar diuji dengan menggunakan adjusting arm dengan tinggi 9 inci dengan jangkauan 14 inci, lalu ada juga dudukan gulungan untuk silinder yang berdiameter di bawah 2,5 inci dengan permukaan datar di atas 3 kali 5 inci, yang dimana model C ini boleh digunakan bebas tangan jika massa spesimen lebih besar dari 2,3 kilogram, sedangkan model D tidak disarankan digunakan bebas tangan. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu berikan ilustrasi diagram CCT ataupun continuous cooling transformation pada eutectoid steel ataupun baja eutectoid dan jelaskan fasa yang terbentuk dan bagaimana cara memperolehnya. Terdapat juga CCT pada gambar yang sudah saya letakkan pada laman presentasi kali ini, yang dimana pada diagram ini terdapat beberapa informasi, yaitu sumbu vertikal yang menjelaskan temperatur, sumbu horizontal yang menggambarkan waktu, garis putus-putus yang menggambarkan kurva transformasi fasa pada garis horizontal di sekitar 200 derajat Celcius. Temperatur mulai mengalami transformasi Martensite ataupun Martensite start. Um, Lalu yang terakhir ada eutectoid temperature yang diperkirakan sekitar 727 derajat Celcius pada batas atas, di mana austenite stabil secara sepenuhnya. Lalu didapatkan juga ada 4 pembentukan fasa. Yang pertama ada austenite, ada perlite, ada martensite plus perlite. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana pembentukan fase austenite, yang dimana pada awalnya ketika baja dipanaskan melalui temperatur eutektik sekitar 727 derajat Celcius, struktur dari austenite ini berubah menjadi struktur FCC ataupun fase center kubik yang ditunjukkan pada bagian atas diagram struktur FCC, diagram CCT ini, di mana baja ini berada sepenuhnya dalam kondisi yang austenite. Selanjutnya, bergantung pada laju pendinginannya, austenite ini dapat berubah menjadi fasa lain jika pendinginannya eh, berlangsung secara lambat, seperti jalur pada sisi kanan. Bisa kita lihat um, austenite akan berubah menjadi perlite melalui proses difusi karbon antara 600 hingga 450 derajat Celcius, yang dimana akan menghasilkan struktur lamellar, ferrite, dan cementite. Berbeda halnya dengan jika pendinginan lebih cepat sekitar 3,5 derajat Celcius per second, sebagian austenite ini akan berubah menjadi perlite dan sisanya akan menjadi martensite saat suhu turun di bawah temperatur martensite ataupun martensite start tadi, sekitar 200 derajat Celcius. Dan ini akan menghasilkan campuran martensite dan perlite yang disebut dengan pendinginan intermediate. Sementara itu, laju pendinginan yang sangat cepat seperti 140 derajat Celcius per second, seluruh austenite ini tidak sempat berdifusi dan langsung berubah menjadi martensite secara instan. Namun secara sifat mekanis, struktur ini sangatlah keras namun bersifat rapuh. Proses ini juga kita kenal pada heat surface treatment sebagai proses quenching, yang dimana kecepatan tersebut disebut sebagai critical cooling rate. Jadi laju pendinginan lambat akan menghasilkan campuran martensite dan perlite, dan pendinginan yang sangat cepat akan menghasilkan martensite yang murni yang sangat keras tapi getas. Dengan memahami ini, diagram CCT ini bisa mengendalikan sifat mekanis dari suatu baja yang kita inginkan dengan menyesuaikan laju pendinginannya. Dan dapat disimpulkan dari pembentukan fasa ini, dengan laju pendinginan yang lambat, itu akan membentuk austenite menjadi perlite yang memiliki sifat tangguh, namun kekuatannya lemah. Lalu pendinginan yang intermediate sekitar 3,5 derajat Celcius per second akan membentuk martensite plus perlite.
dengan laju pendinginan yang sangat cepat di atas 140 derajat Celcius per second akan membentuk martensit secara sepenuhnya yang sangat keras tapi getas. Lalu em, berdasarkan diagram CCT ini ataupun continuous cooling transformation ini, kita dapat mengendalikan ataupun mengontrol sifat akhir dari suatu baja, yang dalam hal ini adalah baja eutektoid, dengan mendapatkan sifat mekanis ketangguhannya, keuletannya, dan kekerasannya yang tinggi. Hanya dengan mengatur laju pendinginan selama proses manufaktur itu berlangsung. Dan mungkin sekian dari jawaban tugas pendahuluan saya. Saya ucapkan terima kasih dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut itu. Terima kasih.